Ya, kita masuk ke section yang selanjutnya. Ini ada mengenai group function ya. Group function. Objektif mengenai section 8.1 ini mengenai group function ya. Jadi dari slide ini peserta partisipan diharapkan mampu ya yang pertama mendefinisikan ya dan memberikan contoh terhadap setuju group function atau keyword mengenai group function ya. Ada sum, ada average, ada count, ada min, ada max, std_def, terus kemudian ada variance ya. Terus kemudian bisa memanfaatkan dengan membuat SQL query, terus kemudian mengeksekusi group function yang dia hanya beroperasi pada numeric data type. Jadi nanti ada juga group function tertentu yang dia itu hanya di number, ada juga yang group function yang bisa dioperasikan juga di yang selain number. Ya, di sini poin yang perlu diperhatikan adalah di SQL ya group function ini bisa dioperasikan di seluruh tabel ya atau bisa diperkecil lagi grupnya gitu ya. Jadi contoh misalkan Anda melakukan group function di seluruh record dalam tabel itu bisa gitu lah ya tanpa ada pembagian kecil lagi. Contoh misalkan di tabel employee gitu kan ya. Anda bisa memberi rata-rata untuk rata-rata gaji seluruh employee itu bisa. Itu kan berarti yang dioperasikan seluruh tabel. Dan bisa juga ini Anda group function tapi untuk setiap departemen ID gitu ya. Jadi departemen ID sekian itu rata-ratanya berapa? ID sekian rata-ratanya berapa? Gitu bisa juga gitu ya. Jadi bisa cakupannya itu seluruh tabel bisa jadi diperkecil ya yang di group function itu diperkecil ya. Kemudian each function return one result. Hasil dari function ya itu mengembalikan satu hasil saja gitu ya. Satu hasil saja. Ya, bisa kita bayangkan ya, misalkan kita mencari average atau rata-rata dari 19 karyawan atau 20 karyawan ya, rata-rata gajinya. Itu kan berarti hasilnya berapa nanti? Hasilnya pasti single value ya, nilainya satu. Ya rata-rata dari 19 karyawan itu ya berarti berapa gitu ya. Satu, nilainya satu gitu ya, nilainya satu gitu ya. Tidak sejumlah dari jumlah karyawannya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi group function ini ada AVG, ada count, ada min, max, ada sum, ada variance, ada standar deviasi atau STD def ya. Oke. Kita akan pelajari satu persatu. Min ini digunakan uh, untuk mencari ya nilai minimal dari sekumpulan data yang kita tentukan ya. Max ini digunakan untuk mencari maximum value ya dari data yang kita tentukan. Cara pakainya ya hanya select max ya salary from nama tabelnya apa gitu ya. Jadi select langsung dioperasikan di sini fungsi max-nya. Nah ini kalau kita yang kita inginkan tadi ya jadi cakupan tabel seluruh tabel itu dicari max-nya berapa ya itu nanti bisa ketemu nilai max-nya atau nilai min-nya gitu ya, bisa juga. Terus kemudian sum. Sum ini digunakan untuk mencari jumlah ya, keseluruhan value. Jadi misalkan di sini select sum salary ya from employees itu berarti ya kita mau cari keseluruhan uh, salary ya dari employees ya. Itu berarti cakupannya satu tabel seluruhnya. Average itu ini ya rata-rata. Nah, jadi kita tinggal nanti carinya ini saja. Jadi misalkan select, kalau mau max itu ya berarti
langsung nanti bisa cari nilai maksimalnya berapa di employee, ternyata 24.000 gitu ya, 24.000. Kalau mau sum ya, ganti saja ini ya query-nya ya, berarti sum, jumlah dari keseluruhan salary itu segini. Kalau mau average ya tinggal di average saja gitu ya. Ya. Oke. Ini adalah average salary-nya dan seterusnya ya. Oke, kemudian macam-macam ada, kita cari count gitu ya. Count itu bisa return the number of rows. Jadi jumlah baris yang punya nilai di baris tersebut itu ada berapa gitu ya. Kita langsung ke count. Ya 20 berarti semuanya, semua karyawan itu punya salary gitu kan ya. Terus kemudian ada variance. Variance ini untuk menilai ini ya, sebaran sekitar nilai min gitu ya. Jadi itu kita bisa pakai variance ini, biasanya variance dan std-dev ini bisa digunakan ini ya pada fungsi-fungsi statistika ya. Oke. Terus kemudian std-dev ini juga ada standar deviasi ya, menilai sebaran data. Kita juga bisa tinggal pakai, tinggal dicari di atau diganti keywordnya ya di depannya sini. Oke, kemudian group function ini ditulis ketika ditulis di select statement ya, sintaksnya select, terus kemudian kolom apa, terus kemudian kalau maksudnya ini kolom yang nggak pakai group function ya, jadi kolom yang nggak pakai group function langsung ditulis kolomnya apa, terus kemudian langsung kalau misalkan kolomnya itu dikehendaki pengen pakai group function ya langsung ditulis group function yang fungsi apa ya, contoh max, min dan seterusnya, dalam kurung nama kolomnya apa yang mau dibuat, mau dioperasikan ke group function ya. Oke. Jadi di sini misalkan minimum salary-nya 2.500, itu ya berarti dari seluruh range atau seluruh record ini minimumnya 2.500 ya. Satu poin yang penting di sini bahwa group function itu tidak bisa dipakai di where, tidak bisa dipakai di bagian where ya. Jadi contoh di sini misalkan select last name first name from employees where salary sama dengan min salary, itu tidak bisa ya, tidak bisa dipakai yang seperti ini. Ya, jadi group function tidak bisa di syntax where ya. Oke. Di sini kalau yang min itu cari minimal value ya. Jadi group function ini bisa diterapkan di ini ya, di beberapa tipe data. Kalau yang di angka ya seperti kita contohkan tadi ya, kalau di angka ya, kalau misalkan kita terapkan min itu ya, kita dapat nilai yang paling rendah ya, nilai yang paling kecil ya. Nah kalau diterapkan di huruf, ya diterapkan di huruf itu kita dapat nilai yang paling awal abjadnya ya. Nilai yang paling awal abjadnya. Misalkan di sini nilai yang paling awal abjadnya. Berarti awal abjadnya ya AN di sini ya. Misalkan kita like counter rename. WF countries. Nah, jadi ada macam-macam ya country name-nya. Country name ada Kanada, Republic of Costa Rica dan seterusnya. Di sini kalau dicari min country name artinya min dalam karakter ini ya, karakter nama
country ini dicari yang paling awal hurufnya ya. Maksudnya hurufnya yang urutannya paling awal. Di sini berarti A ya, Anguilla. Ini ada Aruba. Bukan Aruba yang jadi awal, karena apa? Karena huruf N lebih duluan dari yang R ya. Begitu juga seterusnya nanti ke belakang. Di karakter ke selanjutnya itu kalau misalkan pertama sama-sama A ya dicari karakter kedua, nanti kalau dua sama-sama hurufnya ya dicari di karakter ketiga dan seterusnya. Terus kemudian kalau tanggal itu ini bentuk apa maksudnya yang dikembalikan ya, kalau min itu ya tanggal yang paling awal ya. Tanggal yang paling awal. Jadi tanggal hire date-nya 17 Juni 87-nya yang paling awal. Ya. Oke. Terus kemudian max. Nah, kalau max ini juga sama-sama dioperasikan ke ini ya, bisa ke 3 jenis data, tipe data ya. Yang pertama number, yang kedua karakter, bisa juga date ya. Kalau yang karakter itu nanti dilihat karakternya ya, huruf pertama, kedua dan seterusnya. Semakin akhir, semakin mendekati Z, maka dia akan bisa ditampilkan di hasil max-nya gitu kan ya. Kita cari yang paling akhir hurufnya apa. Terus kemudian kalau yang tanggal itu yang semakin mendekati ke sekarang ya, tanggalnya semakin belakangan ya. Oke. Nah, kalau yang sum ini numerik ya. Sum ini datanya numerik data saja. Karena tanggal nggak bisa dijumlah ya. Jadi sum ini hanya yang numerik. Jadi select sum, misalkan area from WF countries misalkan ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Ini hasilnya agak berbeda ya. Oke. Karena dia bisa dioperasikan karena nilainya adalah number ya. Di sini select sum salary from employees where department ID sama dengan 90. Ini juga bisa di ya, jadi hasilnya 58.000. Jadi kita ingin tahu di departemen ID 90 itu jumlah total gaji karyawannya ada berapa gitu kan ya. Oke. Ini adalah group function. Average juga bisa. Average juga dioperasikan itu hanya untuk numerik data ya, numerik data. Variance pada numerik data, STD juga numerik data ya. Jadi kita tadi bisa simpulkan ya, bisa simpulkan itu kalau yang max min ya, ini bisa any data type ya. Terus kalau yang sum, average, varian, STD, def itu numerik data saja ya. Oke. Nah, sekarang group function and null ini pembahasan yang poin yang kedua ya dari pembahasan hari ini. Group function itu pada dasarnya dia ignore null values. Jadi dia tidak ikut menghitung null values. Jadi contohnya, misalkan di tabel ini itu kita mau menghitung commission percentage-nya ada berapa. Ya, commission percentage-nya ada berapa. Kita sebenarnya bisa menghitung ya. Jadi langsung saja select average commission PCT from employees ya. Bahkan kita akan jalankan seperti ini. Itu nanti akan muncul commission percentage-nya dari employee. Hasilnya 0,2125. Ya, 0,2125. Nah, hasil ini itu kan kurang lebih ini ya, maksudnya kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena pengennya kan rata-rata dari semua karyawan, commission percentage-nya gitu ya. Sedangkan yang Murgos itu kan 0, Hits itu kan 0 nggak punya gitu kan ya, Higgins itu 0 nggak punya, Holland itu 0 nggak punya gitu kan ya. Jadi kan aslinya dihitung 0 begitu ya. Kira-kira kan dihitung
nol. Nah, hasil ini kan tentu saja terlalu besar untuk rata-rata kalau misalkan semuanya dihitung nol gitu kan ya. Nah, kita bisa memanfaatkan null function ya. Null function untuk merubah yang fungsi nol ini nanti menjadi nilai yang kita inginkan, baik nol atau sekian gitu kan ya. Oke. Oh ya, itu tadi berarti detailnya masih di belakang ya. Group function n nol nanti ada penjelasannya. Nah, terus kemudian di sini ada poin selanjutnya. Ya. Oke, sebentar ya. Ya. Jadi group function itu enggak hanya bisa satu saja dalam satu sintaks select ya. Jadi Anda bisa menambahkan beberapa group function di sini ya. Jadi max, min, ya, min salary yang pertama min employee itu bisa juga seperti ini gitu kan ya. Nanti hasilnya akan tetap bisa ditampilkan. Oke. Ya, group function ignore null values. Terus kemudian group function cannot be used in the where clause. Ya, ini adalah aturan-aturan dasarnya ya. Jadi group function ini mengabaikan null ya, mengabaikan null. Terus kemudian group function cannot be used in the where, dia nggak bisa digunakan di where gitu ya. Terus kemudian min, max, count itu bisa dipakai di tipe data 3 tadi ya, tipe data utama, basically tidak tipe data apa saja gitu kan ya di dalam Oracle. Kalau yang sum, average, std, variance itu hanya numerik saja, gitu kan ya. Oke, terminologi ada average, ada count, ada group function, max, min, std, ada sum, ada variance. Ini adalah terminologinya ya, terminologi yang kita bahas.